perkenalkan, nama saya Jenita Veronica Panjaitan, mahasiswa S1 Manajemen dengan NIM 202511034. Saya di sini ingin menjelaskan nih sedikitnya tentang ruang lingkup sistem informasi SDM sebagai tugas mata kuliah high risk. Tolong bantu teman-teman ya untuk tugas saya. Oke, tema yang saya ambil yaitu mengenai ruang lingkup sistem informasi SDM. Nah, mungkin banyak nih di luar sana, bahkan teman-teman sekalian yang belum mengerti apa sih sistem informasi SDM itu, apa sih ruang lingkup dari sistem informasi SDM itu. Nah, untuk itu saya akan jelaskan sedikitnya mengenai sistem informasi SDM. Jadi tuh, sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM atau biasa yang disebut dengan Human Resource Information System high risk, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data karyawan suatu organisasi guna mendukung proses pengambilan keputusan atau yang biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan informasi yang diperlukan nih teman-teman. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan nih sedikitnya 4 poin tentang jenis-jenis sistem informasi SDM. Apa aja sih jenis-jenisnya kalau boleh tahu? Yaitu yang poin pertama mengenai level operasional, contohnya proses payroll. Biasanya ini digunakan menggunakan komputer, laptop, handphone, dan alat-alat perangkat elektronik lainnya, dan juga data kehadiran. Dan yang kedua itu adalah teman-teman itu level manajerial, contohnya menghitung yield rasio untuk rekrutmen, contohnya rekrutmen karyawan dan juga perusahaan-perusahaan besar ataupun menengah ke bawah juga. Dan yang ketiga adalah level eksekutif. Contohnya apa sih level eksekutif itu? Yaitu succession planning, balance scorecard, dan yang keempat adalah level rentang batas teman-teman. Contohnya menempatkan pengetahuan pada sistem informasi, yaitu pengetahuan manusia atau sumber daya manusia lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan aktivitas-aktivitas sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama itu aktivitas SDM transaksional, contohnya input informasi payroll, update perubahan status karyawan, administrasi benefit karyawan, dan yang kedua itu aktivitas SDM tradisional, contohnya pelaksanaan program-program SDM seperti apa nih? Contohnya tuh perencanaan, rekrutmen, seleksi, perhitungan, dan manajemen kinerja. Yang ketiga itu adalah aktivitas sumber daya manusia transformasional, contohnya perubahan budaya dari budaya lama ke budaya baru, penyesuaian struktur organisasi, dan perbaikan strategi perusahaan yang lebih baik, lebih better, dan juga lebih akurat. Sekarang saya juga akan menjelaskan nih tentang tujuan sistem informasi SDM itu. Tujuannya itu ada 3 poin nih teman-teman. Kalau boleh tahu apa aja sih? Yang pertama itu membuat saluran transaksi dan proses dalam fungsi SDM menjadi otomatis, lebih simple, lebih praktis, lebih instan, dan lebih cepat juga. Yang kedua itu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jadi tuh informasi yang kita dapatkan itu lebih tepat dan lebih jelas juga berita dan juga informasi-informasi yang akan kita dapatkan dan yang akan kita peroleh juga. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh, serta memperbaiki proses kerja SDM menjadi lebih aktif, lebih fleksibilitas, lebih tepat, dan lebih benar lagi. Di sini juga ada keuntungan dari sistem informasi SDM. Saya ambil 4 poin nih teman-teman. Yang pertama itu menyediakan informasi yang lengkap dalam bentuk database yang terintegrasi, dan yang kedua meningkatkan kemampuan kompetitif dengan memperbaiki operasi sumber daya manusia dan manajemen. Dan yang ketiga itu memperbaiki kualitas dan batasan waktu dalam proses pembuatan keputusan. Dan yang keempat ini adalah merubah fokus SDM dan meningkatkan kepuasan karyawan dengan memberikan pelayanan SDM yang lebih cepat dan akurat. Oke, di sini kita udah di tahap akhir nih teman-teman. Pasti penasaran kan? Nah, di sini adalah risiko penggunaan sistem informasi SDM. Nah, kalau ada risiko, pasti juga ada sisi kelemahannya, ada juga sisi keuntungannya. Tapi di sini saya akan bahas tentang risiko penggunaan dari sistem informasi SDM itu, teman-teman. Saya ambil 4 poin nih. Yang pertama itu menggantikannya faktor manusia dari tenaga kerja, tergantikan dengan
faktor-faktor elektronik yang semakin maju. Yang kedua itu unsur kerahasiaan data pribadi karyawan dapat diakses oleh pihak eksternal maupun internal. Dan yang ketiga, kurangnya fleksibilitas pada sistem. Dan yang keempat ini, penyederhanaan kinerja dalam tugas dengan kompleksitas yang tinggi. Oke teman-teman, sekian dari paparan materi saya. Semoga menjadi pengetahuan tambahan baru buat kita semuanya, buat jadi pembelajaran lagi untuk menggali lagi informasi tentang ilmu-ilmu mengenai sistem informasi SDM. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Bye-bye.